Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hertam Kodongan dengan NIM 1314222058. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perilaku kelompok dalam organisasi. Adapun poin pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama perilaku kelompok dalam organisasi, yang kedua teori pembentuk kelompok, ketiga bentuk-bentuk kelompok, dan yang keempat daya tarik antar orang. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian perilaku kelompok dalam organisasi. Secara etimologi, perilaku dalam bahasa Inggris berarti behavior, sedangkan secara terminologi, perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Menurut Toha, perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Kelompok dapat didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Secara formal, kelompok adalah suatu kumpulan dua atau lebih orang yang bekerja dengan yang lainnya secara teratur untuk mencapai satu atau lebih tujuan umum. Pada dasarnya, kelompok ialah orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan juga mempunyai beberapa landasan interaksi yang sama. Wikijat menjelaskan bahwa suatu kelompok terdiri atas individu, masing-masing memiliki suatu pola kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian yang khas. Sebuah kelompok dibedakan atas sifat-sifat yang merupakan pengaruh dari faktor-faktor seperti kepribadian individu yang membentuk hakikat hubungan antara individu dalam kelompok dan peranan kelompok dalam organisasi. Dari pengertian perilaku dan pengertian kelompok di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku kelompok adalah aktivitas yang dapat diamati dari dua atau lebih manusia atau individu yang berinteraksi dan berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, perilaku kelompok dalam organisasi adalah aktivitas yang dilakukan dua atau lebih individu yang berkumpul dan berinteraksi sebagai anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tertentu yang telah disepakati. Selanjutnya, teori pembentukan kelompok. Teori pembentuk kelompok yang lebih komprehensif adalah suatu teori yang berasal dari Georgi Homans. Teorinya berdasarkan pada aktivitas-aktivitas, interaksi, dan sentimen-sentimen, perasaan atau emosi. Teori keseimbangan yang dikembangkan oleh Tudor. Teori ini menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada yang lain adalah didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Teori pertukaran. Teori ini ada kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Poin selanjutnya adalah bentuk-bentuk kelompok. Yang pertama, kelompok primer. Yang kedua, kelompok formal dan informal. Ketiga, kelompok terbuka dan tertutup. Dan yang keempat, kelompok referensi. Pembahasan terakhir yaitu daya tarik antar orang. Daya tarik antar orang merupakan konsep psikologis yang menjelaskan mengapa seseorang tertarik atau tertarik kepada orang lain. Beberapa dasar daya tarik antar lain melibatkan yang pertama penampilan fisik, yang kedua kesamaan, yang ketiga keterampilan komunikasi, yang keempat kepribadian, dan yang kelima kepercayaan dan keamanan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.